Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Yudi Hasanah bisa menjumpai Anda dalam dialog khusus kali ini. Dan saat ini pemirsa, saya sedang berada di kantor pelayanan perbendaharaan negara di Kabupaten Blitar. Nah, kalau berbicara tentang kantor pelayanan perbendaharaan negara, mungkin masyarakat kita masih belum banyak yang tahu apa sih KPPN ini. Oleh karena itu, di samping saya sudah hadir 4 narasumber yang kita akan berbicara lebih jauh tentang tugas dari kantor pelayanan perbendaharaan itu sendiri. Dan tema kita kali ini yaitu tentang efektivitas pelayanan APBN di wilayah Kabupaten Blitar. Dan kita akan berkenalan dengan 4 narasumber kita. Ya, di samping saya ada Bapak Didik Khairul selaku Kepala KPPN Kabupaten Blitar. Selamat siang Bapak. Ya, dan di sebelah Bapak Didik ada Bapak Budi Santoso selaku Kepala Perpus Bung Karno Kabupaten Blitar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dan juga ada Bapak Rono Sasmito selaku Kepala Pimpinan Cabang Bank Mandiri di Kabupaten Blitar. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Lalu yang sebelah sana ada Bapak Budi Susetio selaku Kepala Depak Kabupaten Blitar. Selamat siang Bapak. Iya, Pak, kalau kita berbicara tentang KPPN ini, masyarakat kita kan masih belum banyak yang mengerti tentang KPPN. KPPN itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Yuyun. Jadi KPPN itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara itu di bawah Departemen Keuangan. Eselon satunya itu Ditjen Perbendaharaan. Kami itu melaksanakan pengelolaan perbendaharaan sejak mulai dari pencairan dana, kemudian kami penatausahaan penerimaan, dan kemudian sampai penyusunan laporan keuangan. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah di dalam kita mengelola dana APBN. Jadi di KPPN Blitar itu mengelola sekitar 556 miliar itu dana APBN untuk 124 satuan kerja di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Ya, jadi semua dana itu dilaksanakan oleh instansi pusat. Kemudian kedua oleh instansi pemerintah daerah yang memperoleh tugas dana pembantuan, dan yang ketiga untuk pelaksanaan program nasional seperti PNPM Mandiri, kemudian ada stimulus fiskal, seperti itu. Dan tugas KPPN ini, pencairan dana ini tidak untuk KPPN aja, tapi itu berkaitan dengan bergeraknya ekonomi di seluruh Blitar maupun Tulungagung. Karena dana APBN ini nanti akan bersinergi dengan dana dari APBD, dan penerima manfaatnya adalah semua masyarakat, selapisan masyarakat di Blitar dan Tulungagung, sehingga ekonominya masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Pelayanan yang didapat dari pemerintah juga menjadi lebih efisien dan efektif. Mungkin itu Pak. Ya. Dengan tugas yang diemban oleh KPPN Pak, apa sebenarnya visi dan misi yang dimiliki oleh KPPN ini? Oke, ya. Baik, visinya itu kita adalah sesuai dengan visinya Ditjen Perbendaharaan. Kita akan menjadi pengelola perbendaharaan negara itu yang modern, yang profesional, dan kemudian kita mendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, gitu visi. Dan misinya KPPN adalah melaksanakan pelayanan kepada seluruh stakeholder, terutama satuan kerja yang sebagai kuasa pengguna anggaran tadi itu, supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan dan programnya itu secara cepat dan efektif, gitu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, Bapak. Dengan yang dijelaskan oleh Bapak Didik tadi, sekarang saya mau tanya ke Bapak begini. Menurut KPPN tadi kan salah satu anggaran pusat itu dilaksanakan di daerah nih Pak, termasuk mungkin di perpustakaan Bung Karno sendiri. Lalu bagaimana Pak pengelolaan keuangan UPT di perpustakaan Bung Karno ini Pak? Baik, Mbak Yen. Jadi tadi sampaikan oleh Kepala KPPN bahwa KPPN itu adalah kuasa bendahara umum negara. Ya, saya sebagai salah satu satuan kerja yang berada di wilayah KPPN yang ketua yang dipimpin oleh Pak Didi ini, saya punya anggaran, tapi beliau yang menyimpan uang, ya, yang bisa mengadministrasikan, terus nanti untuk bisa uang itu kami ambil. Nah, di dalam rangka kami nanti memanfaatkan anggaran yang ada di saya, maka untuk satuan kerja itu yang saya harus berikan kepada Pak Didi nanti untuk bisa secara administrasi supaya uang itu nyampe ke saya, yaitu saya mengajukan apa yang dari kantor saya atau satker saya yang disebut dengan SPM itu, surat perintah untuk membayar. Itu masing-masing satker
Untuk bisa mengambil uangnya itu harus mengajukan itu ke kantornya Pak Didik. Kemudian nanti dari Pak Didik itu SPM yang saya ajukan kepada beliau diproses di sini, nanti keluar dalam bentuk SP2D namanya. SP2D apa? Surat perintah pencairan dana. Ya, jadi kalau saya nanti ngajukan anggaran yang saya ajukan ke sana dalam bentuk SP2D itu ada dua. Yang satu kalau yang namanya nanti peruntukannya untuk ganti uang atau GU itu masuk ke rekening saya. Jadi SP2D itu saya terima nanti rekening saya ambil, saya ngambilnya nanti di bank ini. Iya gitu. Tapi kalau saya nanti itu kebetulan saya bekerja sama artinya dengan LS itu SP2D langsung dengan pihak ketiga, maka diperintahkan oleh Pak Didik, tidak boleh uang itu harus transit ke saya. Oh, saya sekarang bangun ini harus yang nerima misalkan Pak Basaro Rofi misalnya gitu ya. Maka beliau nanti sudah saya tidak perlu ngantar ke sana, udah terima aja nanti langsung masuk rekening sana. Dan itu tidak menurut saya. Ini dalam rangka sekali lagi kita memberikan kemudahan pelayanan. Uang itu yang langsung memang haknya kami, ya kami terima. Tapi sebaliknya kalau memang itu harus pihak rekanan, harus tidak boleh ada transit di tempat kami. Itu salah satunya penggunaan keuangan yang ada di satuan kerja yang kebetulan saya kelola itu. Iya, sangat efektif sekali Bapak ya. Ya, sekarang saya mau ke Bapak Budi Susetyo nih, selaku Kepala Depak Kabupaten Blitar. Kalau anggaran pusat juga digunakan untuk pelayanan publik dan pendidikan nih Pak ya, bagaimana anggaran tersebut digunakan di Depak sendiri Pak? Iya, saya tadi sudah didahului oleh Pak Budi sama Budinya Pak. Tapi beda pekerjaan. Jadi begini, tadi proses pencairan sampai penggunaan sudah barangkali sudah banyak diungkap oleh Pak Budi. Saya ingin mengenalkan juga bagaimana komunikasi saya dengan Pak Didik selaku Ketua KPPN yang sudah harmonis. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa Departemen Agama namanya sudah berubah Kementerian Agama, itu satu. Yang kedua, tentang dana APBN ini memang cukup lumayan. Bahkan saya kemarin pada saat penyerahan DIPA yang tepat waktu itu ditunjuk secara mewakili yang lain menjadi penanda tangan fakta integritas oleh Pak Didik. Saya tidak tahu itu karena banyak. Jadi kami Departemen Agama ini masih vertikal sehingga Kementerian Agama ini vertikal ke atas. Kemudian DIPA-nya ataupun anggarannya ini tergantung pada tipologi yang di Kabupaten Blitar ini cukup besar. Jadi terdiri dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang berada di Ahmad Yani 99. Kemudian ada satker yang cukup banyak. Ini satker pertama. Ada 9 satker madrasah sanawiyah. Kemudian 13 satker madrasah ibtidaiyah negeri. Yang negeri semua Mbak Yun. Kemudian yang terakhir 3 madrasah aliyah negeri. Sehingga dari semua satker yang ada di Kabupaten Blitar itu terbanyak di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, pekerjaan kita tentu secara integral dalam satu DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, ini sudah kita bagikan. Jadi semua satker memiliki satu KPA, satu bendahara pengeluaran, dan juga satu PPK. Iya, jadi PPK itu pejabat pembuat komitmen, yang itu yang akan menggunakan dana yang sudah ada. Nah, kami berada di kantor pusat, taruhlah ini kantor pusat karena semuanya berada dalam underbook kantor Kementerian Agama, walaupun itu madrasah ibtidaiyah negeri, sanawiyah negeri maupun aliyah negeri. Dalam hal ini anggaran pusat cukup lumayan, bahkan itu pusat banyak pusat. Untuk apa? Jadi setelah kita cairkan ya tentu sesuai dengan tupoksi. Ada yang sifatnya tadi belum disinggung oleh Pak Budi dari perpustakaan, mungkin ada sistem karakternya pencairan itu langsung gitu ya. Ada karakternya pencairan dengan mengganti atau penggantian uang. Nah, dalam hal ini sama seperti yang ada di Bung Karno, karena perusahaan Bung Karno pun juga vertikal. Saya pernah melihat historisnya juga vertikal. Nah, oleh karena itu pencairan dana ini tentu banyak Mbak Yun untuk Departemen Agama. Tidak hanya untuk gaji enggak, atau untuk tupoksi tugas pokok fungsi intern tidak, tapi juga banyak yang keluar. Satu misal bantuan sosial saat ada hari besar agama, misalkan agama Islam.